warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah alladzi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat rumah Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam mengkaji salah satu kitab yang ditulis salah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i yang berjudul Irsyadul Ibad. Kitab ini adalah sebuah kitab yang membahas tentang perkara-perkara kesempurnaan dalam beribadah. Bagaimana setiap hamba meraih ibadahnya, menjalani ibadahnya itu menuju kesempurnaan. Kesempurnaan bukan kemudian banyaknya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar supaya bagi Allah di sisi kalian siapa yang terbaik dalam beramal. Suatu kali Syekh Fudail bin Iyad ditanya berkaitan dengan ahsanu amala di sini. Beliau menjelaskan suatu amalan dinyatakan ahsan itu ketika kemudian amalan tersebut itu sempurna antara niatnya secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, juga dibarengi dengan ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sempurna suatu amalan seseorang yang kemudian niatnya ikhlas lillahi ta'ala namun tidak sesuai dengan tuntunan syariatnya. Begitu juga sebaliknya, suatu amalan tidak sempurna ketika kemudian amalan itu diamalkan namun tidak sesuai dengan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kitab ini sangat baik sekali menjadi landasan untuk menjadi kajian kita ke depan berkaitan dengan berbagai macam amalan-amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan sedikit beberapa hal berkaitan dengan kitab ini. Kitab ini dimulai dengan Babul Iman, di mana kitab tersebut sebagaimana ciri khas daripada kitab-kitab yang ditulis para ulama salafus soleh, itu senantiasa memulai kajiannya dengan kajian tentang iman. Kenapa? Tidak ada suatu amalan pun yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali amalan tersebut dibarengi dengan keimanan yang nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beliau penulis itu mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu, wahai orang sekalian manusia, i'budu, sembahlah Tuhan kalian. Ai wahidu, yang berarti esakanlah Tuhan kalian itu. Rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Bermakna iqabah. Jadi takwa itu bukanlah sebuah amalan yang dinyatakan suatu dalam bentuk ibadah, sesuatu yang dihasilkan, akan tetapi menghasilkan, mengantarkan kita semakin tetap dan teguh di dalam ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
para ulama memberikan istilah tentang takwa itu dengan istilah imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Imtisalul awamiri yakni imtisalu kulli amalin ila awamirillah, yakni mengamalkan seluruh aktivitasnya sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencegah diri mereka wajtinabun nawahi, mencegah diri mereka dari segala hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rumah Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab ini dikatakan al-Islam a'malul jawari. Islam itu adalah amalan atau aktivitas anggota badan. La ya'tabiru illa ma'al iman. Amalan keislaman itu tidak akan diterima, tidak akan makbul di sisi Allah kecuali amalan keislaman tersebut didasarkan dengan iman, yakni tasdiqul qalbi, yakni dengan pembenaran yang nyata di dalam hati. Wala ya'tabiru illa ma'at talaqqudi bisyahadatain. Dan perkara tasdik itu, pembenaran yang nyata itu tidak mungkin terwujud kecuali kemudian orang tersebut mengucapkan dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa naqlun Nawawi, dan Imam Nawawi menukil perkara ini di dalam fi syarhi Muslim, di dalam kitab Syarah Muslim. Beliau berkata, ittifaq ahli sunnah wal minal muhadditsin wal fuqara'i wal mutakallimin. Telah bersepakat para alim ulama dari kalangan ahlu sunnah, minal muhadditsina, entah itu dari kalangan ahli hadis, wal fuqaha'i, dan juga dari kalangan ahli fikih, wal mutakallimina, dan dari kalangan ahli tasawuf, ala anna man amana bi qalbi wa lam yantiq bi lisanihi ma'a qudratihi kana mukhalladan fin nari. Barang siapa yang kemudian beriman hanya di dalam hati namun tidak mau mengucapkannya dengan lisannya, maka orang tersebut akan mukhallad, tetap akan kekal di dalam neraka karena keengganannya. Keimanan itu adalah bagian dari ajaran Islam, bagian dari amalan keislaman kita. Maka keimanan ini mesti diucapkan, dan pengucapan terhadap Islam itu adalah dengan mengucapkan syahadatain. Sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu tegak dari 5 hal, yang salah satu pondasi yang pertama dari pondasi yang lainnya itu adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yakni berjanji bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan hanya Muhammad adalah utusannya. Perkara inilah adalah perkara yang mesti dijadikan standar, mesti dijadikan pegangan di dalam setiap aktivitas. Makanya para ulama di dalam setiap kajian-kajian mereka, di dalam kitab-kitab mereka, senantiasa memulainya dengan perkara iman, yakni perkara yang berkait erat dengan sah tidaknya suatu amalan hamba diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang pertama yang saya bahas dalam kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita. Satu kesimpulan yang patut dipahami di sini adalah keimanan adalah dasar utama dalam setiap aktivitas. Iman adalah dasar dan fondasi dalam amalan kita di dalam kehidupan ini. Maka tanpa keimanan, segala amal kebajikan itu akan tetap sirna di sisi Allah. Meskipun kebajikan itu kita akan rasakan. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari segala macam bencana, dan menjadikan kita semuanya hamba Allah yang benar-benar bertakwa
dan benar-benar ikhlas di dalam mengamalkan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.